Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Aginia Ilmu dari kelas AK 402, program PJJ S1 Akuntansi di Universitas Jember Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN melalui sistem akuntansi sektor publik. Untuk pendahuluan, jadi, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan alat utama pembangunan nasional. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efisien, dan ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan sistem akuntansi sektor publik yang akuntabel dan transparan dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Namun, implementasi ini juga menghadapi berbagai tantangan. Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN, lalu menguraikan fungsi sistem akuntansi sektor publik dalam mendukung good governance. Lalu yang ketiga, menganalisis hubungan antara SAP dan APBN, lalu mengidentifikasi tantangan dan implementasi sistem akuntansi sektor publik. Lalu selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama tentang transparansi keuangan negara. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang lengkap, jujur, dan tepat waktu kepada publik, terutama terkait kebijakan dan pengelolaan keuangan negara. Menurut menurut Mardiasmo tahun 2018, transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana dana publik digunakan. Nah, ini meningkatkan partisipasi publik, kontrol sosial, serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Selanjutnya, sistem akuntansi sektor publik. Akuntabilitas berarti kewajiban penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan kebijakannya. Menurut Mahmudi, 2016, akuntabilitas mencakup dimensi administrasi, moral, politik, dan hukum. Ini terlihat dalam kewajiban pelaporan keuangan yang diaudit oleh BPK dan menjadi dasar evaluasi publik. Lalu selanjutnya adalah sistem akuntansi sektor publik. Sistem ini tidak hanya untuk pencatatan internal, tetapi juga untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, sistem ini menggunakan basis aktual dan menyajikan informasi keuangan pemerintah secara komprehensif dan andal. Selanjutnya ada SAP, transparansi dan akuntabilitas. Menurut penelitian oleh Lande de Timo 2017 menunjukkan bahwa kualitas sistem akuntansi publik berpengaruh pada peningkatan akuntabilitas fiskal. Sistem ini memperkuat pengawasan, mendukung partisipasi rakyat, dan mencegah pemborosan serta korupsi anggaran. Selanjutnya ada data dan sumber. Nah, data-data ini diperoleh dari laporan realisasi APBN tahun 2024 dari Kementerian Keuangan, lalu ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 dari BPK, atau buku dan jurnal ilmiah lainnya seperti kayak Mardiasmo, Harun, dan Mahmudi. Selanjutnya analisis realisasi APBN 2024. Pendapatan negara mencapai 2.842,5 triliun atau 101,4% dari target. Nah, belanja negara sebesar 3.350,3 triliun atau 100,8% dari pagu. Nah, defisit mencapai 2,29% dari PDB. Seperti yang tertampil di layar, merupakan screenshot pemberitaan dari Kemenkyu. Lalu, setiap kuartal ini memiliki dinamika tersendiri. Nah, untuk kuartal pertama ini
ada tantangan El Nino, sehingga menjadi harga pangannya naik dan belanja tambahan seperti BLT dan bantuan pangan digelontorkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, untuk kuartal 2, kondisi ekonomi geopolitik ini memanas sehingga harga minyak naik dan penerimaan negara juga terkontaminasi. Selanjutnya di kuartal ketiga dan kuartal keempat, ini ekonomi Indonesia mulai pulih, inflasinya terjaga, dan ekonomi Indonesia tetap tumbuh stabil sekitar 5%. Selanjutnya, peran akuntansi sektor publik dalam transparansi. Sistem akuntansi berbasis akrual menyajikan data posisi keuangan secara menyeluruh, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan realisasi anggaran neraca dan laporan perubahan SAL dipublikasikan secara rutin, dapat diakses dengan masyarakat. Selanjutnya, akuntabilitas melalui audit. Jadi BPK ini menemukan potensi kerugian negara sebesar 13,66 triliun dan ketidakefektifan subsidi sebesar 1,55 triliun. Terdapat dugaan korupsi juga senilai 644 miliar. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi publik mendukung pengawasan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, indikator keberhasilan fiskal yaitu LKPP tahun 2024 meraih opini WTP dari BPK. Lalu, sistem akuntansi berjalan sesuai dengan SAP dan kepercayaan publik meningkat. Nah, untuk tantangan implementasi dari SAP ini di Indonesia, yaitu yang pertama, keterbatasan SDM akuntansi pemerintah, sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi, lalu budaya transparansi belum merata di berbagai lembaga. Lalu masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya SAP Akrual mendukung pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel. Audit berjalan efektif namun tantangannya masih perlu diatasi. Untuk sarannya, yang pertama adalah meningkatkan kompetensi SDM akuntansi di Indonesia, lalu mengembangkan sistem informasi akuntansi yang lebih baik, perluasan keterlibatan publik, lalu tingkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan daerah. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya sistem akuntansi sektor publik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas APBN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.